konsep hukum. Oke. Sebelum kita masuk materi, Ibu pengen tanya nih. Kalau Ibu bilang hakim, apa yang terlintas di benak Anda? Pengadilan, Bu. Pengadilan. Ya. Lagi? Orang bercerai, Bu. Ya. Yang mengambil keputusan. Nah, itu yang mengambil keputusan. Kalau hukum? Penjara. Aturan-aturan yang ditetapkan. Ya, kalau orang dihukum masuk penjara. Sorry. Oke, Ibu jelaskan ya. Tapi itu dalam kalau yang konsep hakim dan hukum yang Ibu jelaskan ini dalam konsep usul fikihnya ya. Oke, pertama hakim. Hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Nah, dalam konsep fikih, hakim ini adalah berarti pihak tertentu atau pembuat hukum syariat secara hakiki. Nah, siapa pembuat hukum syariat di fikih di dunia fikih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, untuk hakim paham ya? Apa tadi hakim? Orang yang memutuskan hukum atau syariat secara hakiki, yaitu Allah. Lanjut. Yang kedua ada hukum. Hukum itu secara etimologi bermakna al-man'u, yakni mencegah. Hukum memiliki pengertian kodo yang memiliki arti putusan. Nah, dapat pula hukum ini diartikan dengan menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. Nah, jadi hukum ini yaitu putusan yang telah diputuskan oleh hakim tadi. Tuh. Nah, jadi keputusan yang telah ditetapkan hakim tadi namanya itu hukum. Oke? Misalnya tadi hakim di pengadilan menetapkan hukum gantung untuk yang mencuri gitu kan. Nah, jadi hukum gantung itu hukum itu putusannya dari hakim gitu. Paham? Paham, Bu. Apa tadi? Hukum? Putusan Ya, betul. Oke, kalau hakim? orang memutuskan. Ya. Nah, hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Apa itu hukum taklifi? Itu tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Nah, hukum taklifi ini ada 5. Yang pertama wajib. Wajib apa? Nah, ya, wajib itu tuntutan yang harus kita kerjakan. Contohnya yaitu seperti sholat, puasa, zakat, gitu kan. Yang kedua mandul. Mandul ini sama dengan sunnah, yaitu anjuran untuk mengerjakan, untuk mengerjakan. Contohnya sedekah, zakat, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya, gitu kan. Haram. Yang ketiga ada haram. Haram ini yaitu tuntutan untuk ditinggalkan atau sebuah larangan. Contohnya apa? Contohnya meminum khamar, berbuat zina. Tuh, ya. Terus yang keempat ada makruh. Makruh ini yaitu anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan tersebut. Berbeda dengan mandul. Mandul ini anjuran kita untuk mengerjakan, sedangkan makruh anjuran untuk meninggalkannya. Contohnya apa? Contohnya ketika berpuasa itu makruh hukumnya untuk mengosok gigi, ya. Atau ketika udah duduk, terus makruh hukumnya anak ibu makan. Nanti ditakutkan
ibu boleh mengerjakan atau meninggalkan, tidak ada konsekuensi yang terjadi. Oke, sampai sini paham tentang TV? Paham, Bu. Oke. Nah, yang kedua, hukum wati. Hukum wati yaitu sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau sebagai syarat baginya atau menjadi penghalang baginya. Nah, ada tiga hukum dalam hukum wati ini. Yang pertama sebab. Contohnya apa? Contohnya hukum kisos itu menjadi sebab dari seseorang membunuh orang lain. Jadi hukum kisos itu sebab dari seseorang membunuh orang lain. Nah, jadi membunuh orang lain itu menyebabkan orang tersebut mendapatkan hukum kisos, gitu kan? Terus syarat ini contohnya berwudu menjadi syarat sah untuk sholat, gitu kan? Terus yang terakhir ada mani. Mani ini artinya penghalang, yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan hukuman. Contohnya ketika haid itu menjadi penghalang seseorang untuk tidak melaksanakan sholat dan puasa. Kan puasa dan sholat ini tadi hukumnya wajib, tapi karena dia haid, jadinya dia terhalang untuk wajib. Ya, jadinya tidak wajib. Oke, sampai di sini ya paham? Insyaallah. Oke, kalau paham ibu kasih kuis ya. Iya, Bu. Oke, coba sekarang buka kasusnya. Sebentar ya. Nah, silakan masukkan pinnya. Udah semua? Sudah, Bu. Oke. Ada satu lagi ya. Oke, siap-siap ya. Fokus. Yang mana pengertian hakim? Oke, betul semua. Ya, mantap sekali. Simak berarti ya. Ya, Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan hukum?